Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni. NPM saya PBB 200055. Di video kali ini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Rantau Satu Muara, yang merupakan karangan dari Ahmad Fuadi untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, identitas buku Rantau Satu Muara. Yang pertama, judul buku Rantau Satu Muara, penulis Ahmad Fuadi, negara Indonesia, bahasa Indonesia, genre fiksi, penerbit Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, tanggal terbit Mei 2013. Rantau Satu Muara adalah novel ketiga dari trilogi Negeri Lima Menara yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013. Novel ini bercerita tentang kehidupan Alif Fikri dalam masa pencarian tempat ia berkarya, pencarian belahan jiwa, dan pencarian muara dari kehidupan yang ia jalani. Saya akan membacakan sedikit sinopsis dari novel Rantau Satu Muara ini. Alif Fikri sebagai tokoh utama dalam trilogi ini setelah kenyang menempuh kehidupan pesantren dengan menjada wajadah dalam negeri Lima Menara dan jatuh bangun selama perkuliahan dengan mantra Man Sabara Zafira dalam ranah tiga warna. Sekarang menjalani anti klimaks berupa penyelesaian dari seluruh perjuangannya, peluh, air mata, dan waktu-waktu yang ia habiskan dengan kerja keras, berusaha mencari, bukan lagi berupa pencarian jati diri, tapi pencarian tujuan akhir, kemana dia akan melebuhkan sebuah ilmu dan pengetahuan yang ia kais sampai ke negeri orang, kemana ia akan melabuhkan hatinya setelah karam, kalah cepat dari sahabatnya, kemana dia hendak melabuhkan dirinya setelah semua yang ia inginkan berada dalam genggaman, dengan mantra terakhir yang ia bawa dari pondok Madani, Mansara Allah Darbi Wasala. Siapa yang berjalan di jalannya akan mencapai tujuan. Alif menetapkan hatinya apabila menemukan persimpangan di jalan yang ditempuhnya mencapai tujuan. Dalam kisah ini, beberapa tokoh yang berperan penting dalam setiap fase hidup Alif adalah Randai. Dia tetap muncul dalam kisah ini. Kedua sahabat yang bersaing makin sengit, berlomba untuk saling membuktikan diri, berlomba mencapai muara tujuan masing-masing. Dalam setiap pertemuan, mereka seperti dua orang yang sedang berada dalam pacuan lari, saling mengukur kemampuan masing-masing, saling menantang, saling mengolok, berebut untuk menjadi yang terbaik di antara mereka. Bagi Alif, Randai adalah kawan sekaligus lawan, keberadaan seperti pelecut tersendiri untuk terus berlari. Pasus, manusia kurus yang ia temukan ketika masa magang menjadi kulit tinta, teman sedoktor alias mondok di kantor akibat tidak ada kosan layak yang sesuai dengan kantong mereka. Sahabat yang nyentrik, lucu, pecinta dangdut dan rock, lahir di Medan sehingga logat Bataknya masih terasa dan tidak pernah ragu dengan pilihannya sebagai wartawan. Karena itulah jalan yang telah dipilihnya untuk mencapai tujuan. Dinara, seperti takdir, dia muncul dalam kehidupan Alif, teman dari seorang teman yang berkarya sama dengannya. Dinara adalah sparring partner terbaik Alif selama mereka masih di Derap, Jakarta, dan ABN, Washington. Perbedaan latar belakang yang sempat membuat Alif merasa kalau mereka berada dalam dua dunia yang berbeda, terbukti tidak bersalah setelah mereka terjebak dalam piket jaga malam di kantor. Alif menemukan banyak karakter yang beririsan di antara mereka, memberi kesempatan dan keberanian baginya untuk menemukan pelabuhan hatinya.
Garuda, tokoh yang muncul dalam kehidupan Alif di negeri orang, seorang pekerja keras mencintai keju akibat dendam masa kecilnya. Suka membantu, suka berbagi, dan yang menjadikan dirinya sebagai kakak yang tidak pernah Alif miliki. Dengan profesinya sebagai TKI, dia telah melewati banyak negara dan benua, dan dengan itu pula banyak kearifan hidup. Impiannya adalah pulang kembali ke kampung halaman, membayar hutang orang tuanya, membeli sawah, membangun ruko, dan melamar bidadari yang telah menunggunya di kampung. Namun, sebuah peristiwa mengubah jalan yang telah direncanakan bertahun-tahun. Tokoh-tokoh lain dalam novel ini adalah Mas Aji dan Mas Malaka yang menjadi pembimbing hebat bagi Alif dan rekan-rekannya. Mas Nanda dan Mbak Hilda yang bersedia memberi tumpangan bagi Alif ketika dia berada di Washington. Cerita ini dimulai dari Alif yang telah lulus dengan menyandang CV yang baik akibat segudang pengalaman, harus tercekik dalam jeratan krisis moneter yang melanda Indonesia. Setelah hampir berputus asa, ia menemukan jalan di kantor berita impiannya, sebuah jalan yang harus ia tempuh untuk mencapai tujuan dunia jurnalistik, mempertemukannya dengan orang-orang berpengaruh di negeri ini. Dibimbing oleh Mas Aji dan Mas Malaka, Alif, Pasus, Dinara, dan rekan-rekan lainnya belajar dan bekerja untuk menghasilkan karya yang layak. Dengan latar belakang berupa tantangan dari sahabatnya Randai, Alif mati-matian mengejar beasiswa ke negeri impiannya, Amerika. Bersama mereka belajar saling ikhlas, menerima dan memaafkan, saling menguatkan saat sebuah kejadian besar sempat merenggut semangat. Bersama mereka mendayung kano kehidupan, mencari muara yang hendak mereka labuhi. Mungkin itu sinopsis yang sedikit saya bisa menceritakan. Kelebihan dari buku novel Rantau Satu Muara ini yaitu kelebihan buku ini menceritakan dengan dalam makna sebuah perjalanan yang akan ditempuh setelah melepas zona nyaman mahasiswa, disertai dengan kutipan-kutipan syair, quote, dan kalimat motivasi yang membangkitkan semangat dan bernilai moral, serta terdapat kisah yang menjelaskan sebuah peristiwa dengan detak, sehingga membuat pembaca ikut terhanyut. Kelemahan dari novel Rantau Satu Muara yaitu ada beberapa percakapan dalam bahasa Inggris dan bahasa daerah yang tidak disertai dengan terjemahannya dari percakapan tersebut, sehingga bisa membuat pembaca tidak mengerti maksud yang disampaikan dalam percakapan itu. Organisasi buku novel Rantau Satu Muara yaitu novel yang berjudul Rantau Satu Muara ini dalam penyajiannya sudah cukup baik, dapat dibaca oleh semua umur, tapi untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan harapan penulis mungkin dapat lebih dirasakan oleh pembaca remaja akhir atau dewasa awal yang mungkin memikirkan tujuan dari pencapaian mereka. Cerita disusun dengan runut secara kronologis dan menjelaskan bagian akhir yang sempat disinggung sebagai penutup kisah Negeri Lima Menara. Bahasa buku. Pengarang menggunakan bahasa yang mudah dipahami selain percakapan bahasa asing dan daerah tadi, sehingga secara tata bahasa mudah dimengerti maksud dari novel ini. Kesimpulan dari novel karya Ahmad Faudi yaitu Rantau Satu Muara ini, saya dapat mengambil pelajaran hidup pentingnya menemukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Sesuatu yang baik perlu kerja keras dan usaha-usaha yang baik pula. Harus ada kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Tidak termakan oleh kemauan dari luar yang bisa mengacaukan tujuan sebenarnya yang ingin dicapai. Namun,
Pilihan yang telah dipilihnya menunjukkan bahwa apabila telah memutuskan berlabuh di muara yang tepat, selalu ada jalan. Saran bagi pembaca dari novel Rantau Satu Muara ini agar menggunakan alat bantu untuk menerjemahkan bahasa asing atau ilmiah yang tidak dimengerti untuk benar-benar memahami novel ini. Sekian. Terima kasih, itulah hasil resensi saya mengenai novel Rantau Satu Muara. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.